buka bersama acara konsolidasi organisasi pengurus daerah wanita Islam se-Provinsi Jawa Tengah pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, pembacaan doa mengenang ibunda kita, saudara kita, Ibunda Hajah Nuk Sudarsi. Beliau adalah salah satu pejuang muslimah, ya, pengurus wanita Islam Jawa Tengah yang sudah menjihadkan sebagian hidupnya, waktunya, umurnya, hartanya dalam perjuangan wanita Islam. Untuk kali ini kami mohonkan kepada Ibunda Hen Endang Masitoh untuk memimpin doa bersama mengenang jasa Ibunda Hajah Nuk Sudarsi. Monggo Bunda. Terima kasih Mariani, ibu-ibu semuanya. Beberapa saat yang lalu kita ditinggalkan oleh ibunda kita, Ibu Hajah Nuk Sudarsi Sumarno, yang sudah lama berjuang dan juga tidak sakit, sehingga kita semuanya juga ikut berbelasungkawa yang luar biasa, karena beliau sangat-sangat aktif di dalam memimpin PD Sukoharjo, dan beliau juga sebagai bendahara wanita Islam Jawa Tengah. Marilah kita doakan beliau dan juga dari Ibu Suginem, ibunya, ibu mertua dari Ibu Titik Maryuni, Sekretaris 1 Pengurus Wilayah Jawa Tengah. Mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'iddat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafitah wa la dainan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Zat yang mengabulkan doa hambanya, berikanlah ampunan dosa dan kekhilafan almarhumah ibunda kita, Ibu Hajah Nuk Sudarsi Sumarno, dan Ibu Sugiem Wirodinomo, mertua Ibu Titik Maryuni. Berikanlah nikmat kuburnya, luaskanlah kuburnya, terimalah amal ibadahnya serta amal jariahnya, dan masukkanlah golongan husnul khatimah. Amin. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al jannata maswaha wa akrim nuzulaha wa wasi' marfalaha. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sebelum saya serahkan kepada Mbak Mariani, bisa
apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Nur Sudarsi Sumarno, itu beliau sudah membangun yang saat ini belum selesai, yaitu kantor PD Wanita Islam Sukoharjo. Jadi mudah-mudahan amal jariah beliau meskipun belum selesai, ini bisa diselesaikan lewat pengurus daerah lainnya dan juga insya Allah keluarganya. Mudah-mudahan kantor Wanita Islam Kabupaten Sukoharjo segera bisa terwujud sehingga organisasi wanita Islam di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya betul-betul bisa menggunakan nantinya gedung tersebut sebagai ajang jihad kita, insya Allah perjuangan wanita Islam di Sukoharjo dan sekitarnya. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Mariani sebagai MC. Terima kasih Bunda atas bacaan doanya. Semoga amal ibadah dan kebaikan dari Ibunda Hajah Nur Sudarsi, rekan seperjuangan kita, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan dalam tempat yang terbaik. Dan kita tidak patah semangat dan semakin memompa semangat dan hiroh kita dalam berjuang, berjihad fisabilillah di dalam wanita Islam untuk menolong dinul Islam ini dan menolong sesama membangun kejayaan Islam di bumi Nusantara dan dunia pada umumnya. Selanjutnya, kita simak bersama sambutan dari Ketua Umum Pengurus Wilayah Wanita Islam Jawa Tengah kepada Ibunda Sri Handayani SPD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Majelis Taklim, ibu-ibu semuanya, Majelis Hikmah, penasehat, sesepuh wanita Islam, yang saat ini yang sudah berkenan hadir adalah Ibu Indah yang kami hormati, dan yang kami banggakan teman-teman semua pengurus wilayah wanita Islam Jawa Tengah yang saat ini sudah hadir, yaitu Bu Endang Masitoh, Mbak Aan, Mbak Mariani, dan Mbak Ani, serta pengurus wilayah yang lainnya yang tidak bisa kami baca di sini. Mudah-mudahan nanti bisa hadir dalam konsolidasi pengurus daerah wanita Islam se-Jawa Tengah. Dan yang kami cintai dan kami banggakan, semua pengurus daerah wanita Islam se-Jawa Tengah yang saat ini berkenan hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah pada saat ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Itu adalah rizki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini saya masih terus terang masih terpukul atas kehilangan sahabat kita, keluarga kita, Ibu Hajah Nur Sudarsi. Saat ini benar-benar saya terpukul karena saya bisa hadir seperti ini, bisa menjadi ketua umum itu salah satu yang menjadi syaratnya adalah Bu Nuk mau menemani saya menjadi pengurus wilayah. Gitu. Jadi saya merasa sangat kehilangan keluarga kita, sahabat kita yang sangat kita cintai bersama-sama. Padahal beliau tidak sakit. Pada rapat terakhir kita di Solo, beliau izin karena beliau sempat curhat sama saya bahwa tidak bisa sama-sama kita semuanya karena beliau saat ini sedang diuji begitu. Beliau curhatnya sama saya begitu, panjang sekali curhatnya. Beliau tidak sakit apapun, tetapi berturut-turut beliau mengutarakan
bahwa beliau sedang diuji. Saya juga mengatakan yang tabah Mbak Nu, mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan. Kita sayang semua sama Bu Nu, semua pengurus wilayah, bahkan pengurus daerah wanita Islam se-Jawa Tengah sayang kepada beliau. Tapi ternyata Allah lebih sayang kepada beliau. Beliau ditimbali sama Allah, ditempatkan di surganya Allah, di janahnya Allah. Mudah-mudahan beliau istirahat dengan tenang. Mudah-mudahan apa yang menjadikan beliau cita-cita serta keinginan bisa kita selesaikan bersama, yaitu membangun gedung dakwah, ya, gedung dakwah dan sekaligus gedung untuk kantor pengurus daerah wanita Islam. Maka dari itu, mari kita sengkuyung bersama-sama untuk urusan kebendaharaan nanti. Tolong Bu Bekti sebagai pengurus daerah ya yang dekat sebelum saya rawuh nanti bisa mengkonsultasikan kepada putrinya, karena bukannya saya buru-buru untuk mengambil alih, bukan, tetapi saya mengharap Bu Nu itu biar tenang begitu. Kalau untuk peralihan bendahara belum kita komunikasikan gitu. Saya tidak menginginkan. Saya menginginkan karena Allah lebih sayang kepada Bu Nu, maka dari itu kita selesaikan semuanya urusan Bu Nu yang ada di dunia. Mudah-mudahan Bu Nu tenang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam saya Bu Bekti kepada pengurus daerah wanita Islam Sukoharjo, ya. Suatu waktu perlu diadakan pertemuan berbincang bersama. Syukur-syukur saya bisa hadir ke sana. Kita selesaikan masalah keduniawian semuanya bersama-sama, mudah-mudahan nanti selesai. Yang jelas itu, saya sampai nggak bisa berkata-kata ini, benar saya merasa kehilangan. Waktu itu saya ikut mensolatkan, ya ikut takziah bersama Bu Endang, bersama Bu Aan. Saya nangis, saat ini saya masih menangis sama beliau. Karena salah satu saya menjadi ketua itu karena saya sama beliau yang bisa mengemong saya. Beliau luar biasa. Kita sayang semuanya sama beliau, tapi Allah lebih sayang. Saya berpelukan sama Mbak Aan. Saya merasa kehilangan beliau, benar. Separuh jiwa saya untuk organisasi ini benar-benar hilang. Gitu, separuh jiwa saya. Tapi mudah-mudahan dengan kejadian seperti ini, teman-teman saling mensupport, ya, Mbak Endang terutama Mbak Endang yang selalu menjadi motivasi saya, menjadi penasehat saya, Mbak Aan juga seperti itu, dan yang lain, dan Majelis Hikmah yang ada di Semarang, Bu Indah, Nur, Bu Khur, Bu Astia, Mbak Wida sebagai sekretaris saya, dan generasi muda saya yaitu Mbak Mar. Terima kasih sekali berkat energikan Mbak Mar sehingga pengurus wilayah ini bisa berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah bisa menghadirkan pengurus, ketua dan sekretaris, pengurus daerah, bahkan pengurus cabang yang ada di Jawa Tengah ini. Mari kita bersama-sama mulai hiroh kita tampakkan. Mudah-mudahan nanti apa yang akan dibicarakan dalam konsolidasi pengurus daerah wanita Islam se-Jawa Tengah ini nanti bisa kita sepakati bersama, kita introspeksi bersama, apa kekurangan, kita sharing bersama, kita tumbuh bersama untuk kedepannya mudah-mudahan untuk organisasi wanita Islam ini akan lebih baik seperti itu. Saya rasa tidak saya perpanjang lebarkan. Ini adalah
konsolidasi untuk sharing dan growing together bersama pengurus daerah serta pengurus cabang, bahkan kalau hadir pengurus ranting wanita Islam Jawa Tengah, mudah-mudahan semuanya nanti berjalan lebih baik, insya Allah. Karena dengan Jawa Tengah ini juga merupakan pionirnya pengurus pusat wanita Islam gitu. Jadi mari kita bersama-sama tugas kita sebagai pionir ini berat. Kita harus memberikan beberapa contoh ya, contoh yang baik, organisasi yang hidup, organisasi yang sehat begitu untuk pengurus wanita Islam se-Indonesia itu. Mudah-mudahan apa yang telah diamanahkan kita bersama, mudah-mudahan kita menjadi organisasi yang sehat. Dari saya cukupkan sekian. Selamat berdiskusi, selamat bermusyawarah, selamat berkonsolidasi dengan pengurus daerah. Mudah-mudahan ke depannya nanti menjadi organisasi wanita yang aktif, yang eksis begitu. Himbauan saya sekali lagi yaitu tentang milad ya, tentang milad wanita Islam nanti akan dikonsolidasikan juga oleh Ketua 1 yaitu bidang organisasi Ibu Endang Masitoh. Nanti semuanya akan kami serahkan Bu Endang Masitoh dan Bu Aan. Saya nanti menyimak jika ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan, tolong nanti dicatat. Jika kepengurusan seluruh pengurus daerah wanita Islam se-Jawa Tengah yang kira-kira masa baktinya sudah habis, tolong nanti dicatat Mbak Mar, kita buatkan SK. Nanti ya paling tidak nanti pengurus-pengurus daerah yang mengadakan musda walaupun dengan cara yang sederhana, mengadakan musda, mengajukan kepengurusan kembali, tolong dicatat nanti masa baktinya kapan bisa kita reshuffle untuk kepengurusan. Oh ya, sekali lagi mumpung saya ingat, tentunya kita juga mereshuffle kepengurusan wilayah ya, pengurus wilayah wanita Islam karena beliau Ibu Nuk sudah ditimbali Allah Subhanahu wa taala, maka kita Mbak Endang monggo kita perlu mengadakan reshuffle kepengurusan, nanti dibicarakan kapan dan siapa yang menggantikan nanti itu segera. Dan untuk pengurus daerah juga seperti itu. Jika ada anggotanya yang sekiranya keluar, saya harap ya tidak keluar ya. Keluarnya itu ya saya harap ya keluar karena bukan karena sesuatu hal, karena keluar itu karena dipanggil Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kita berjuang di jalan Allah, mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesehatan, kita diberikan semangat, organisasi kita tetap eksis begitu. Terima kasih dari saya. Mohon maaf ini sambutan saya ini tidak teratur karena yang jelas hati saya, jiwa saya baru terguncang begitu. Jadi kata-kata saya ya kesana kesini. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sekian. Billahi fisabilillah wastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Mar, saya kembalikan pada Mbak Mar. Mbak Mar masih connect? Mbak Mar. Mbak Endang, lanjutkan Mbak Endang. Mbak Marnya mungkin nggak connect. Lanjut aja, diambil alih Mbak Endang. Langsung. Sambil mungkin sinyalnya Mbak Mar, ya kita semuanya juga berusaha untuk menjaga sinyal kita
karena juga mungkin dari daerah-daerah mau masuk ternyata juga sulit dan sebagainya. Sudah disampaikan tadi rundown acara. Nah, Mbak Mariani sudah? Ya. Oke, tadi rundown. Oke, Mbak Mar, silahkan dilanjutkan acaranya. Ya, connect seorang ini tadi. Ya, lanjut aja Mbak Endang. Jadi kita sudah masuk ke dalam konsolidasi organisasi. Terima kasih Bu Handayani atas sambutan yang sudah disampaikan. Gimana? Dek Mar, sinyalnya Dek Mar, biar langsung ditekel Bu Endang aja. Dek Mar Bu Endang langsung Bu Endang. Dek Mar tak anunya. Iya. Putus-putus soalnya. Oke. Langsung Bu Endang, langsung. Ya. Selanjutnya, jadi acara selanjutnya kita masuk dalam konsolidasi organisasi. Jadi kalau saya di dalam struktur organisasi itu bidang satu itu bidang organisasi. Namun membawahi bidang organisasi, sehingga bidang organisasilah nanti yang akan banyak memimpin dalam acara pada siang hari ini, yaitu Mbak Endang Anggraini atau sering kita panggil Mbak Aan. Namun sebelumnya saya juga menyapa ibu-ibu kita yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bunda kita penasehat, yaitu Ibu Indah Mustika, Ibu Nur Hidayah, kemudian juga ibu-ibu semua pengurus daerah yang sudah sesuai dengan undangan dari bidang organisasi, yaitu yang dihadirkan selain ketuanya, maka ada sekretaris, bendahara, maupun bidang yang lain atau kepengurus yang lain. Paling tidak atau harapannya minimal 5 orang. Tapi kalau memang bisanya baru 1 orang, tidak masalah. Intinya, alhamdulillah kalau kita lihat tadi sudah di absen Mbak Aan, tadi sudah hampir banyak PD yang hadir. Harapan kita bahwa pertemuan meskipun secara Zoom ini bisa dilaksanakan dengan baik. Begitu juga terima kasih atas kehadiran dari Yayasan Pendidikan Bakti di bawah Ketua 2 di bidang di pengurus wilayah Ibu Zubaidah beserta para guru TK Bakti yang sebagian juga sudah hadir di sini. Terima kasih. Saya hanya menghantar saja sebagai ketua yang membawai bidang organisasi bahwa memang kita sudah lama sekali tidak bisa bertemu secara offline, bertemu secara langsung. Saya yakin ibu-ibu yang ada di daerah semuanya juga kangen kepingin hadir. Karena kemarin setelah sudah diinformasikan bahwa kita akan menggunakan via Zoom, menggunakan media via Zoom ini, tapi masih ada pengurus daerah yang kok koyone sing beneri Zoom piye, sing beneri kalau kita ke Semarang atau bukan, berarti sudah ada beberapa yang kepingin bertemu untuk di Semarang ya, rencananya begitu. Maka kita juga ini Bu, untuk kesempatan saat ini belum memungkinkan kita untuk bertemu lagi. Nah, untuk itu apapun ini adalah ketetapan Allah, kita tidak tahu sampai kapan selesai coronanya ini, namun kita tetap berjalan sesuai dengan sesuai dengan kepengurusan kita masing-masing. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum bahwa kalau ada pengurus daerah yang sudah selesai masa baktinya, maka segera untuk mengirimkan surat untuk bisa musyawarah daerah. Dan nanti untuk yang yang sangat memungkinkan untuk bisa dihadiri oleh pengurus wilayah itu akan dihadiri. Namun apabila tidak memungkinkan karena kondisi saat ini, maka lewat virtual. Jadi pelantikan itu lewat virtual juga sangat memungkinkan. Nah, untuk itu karena kita memang di organisasi ini yang paling utama di dalam suatu organisasi itu adalah komunikasi.
Itu yang paling utama. Sehingga kalau komunikasi bisa berjalan dengan baik, insya Allah organisasinya itu sehat. Ya, jadi kita sudah membagi ke dalam 3 zona dan alhamdulillah 3 zona ini sudah bisa melaksanakan masing-masing masing-masing sudah melaksanakan kegiatannya. Nah, untuk itu sangat diharapkan kelanjutan dari pertemuan-pertemuan yang sudah ada. Terus terang saja, pada saat yang lalu, saya kebetulan juga mengadakan pertemuan se-Solo, yaitu karena Solo itu sangat-sangat sedikit cabangnya hanya 5, namun rantingnya juga lumayan banyak. Maka saya sampaikan kepada kepengurusan tersebut bahwa kalau boleh saya intikan dalam wanita Islam ini ada 2 masalah besar. Ada 2 masalah besar yang harus kita maknai bersama. Kemudian kita kalau memang itu menjadi masalah, maka harus kita selesaikan bersama. Masalah yang pertama adalah untuk melanjutkan kepengurusan ini perlu kaderisasi. Jadi kaderisasi itu sangat-sangat memungkinkan kita itu untuk melanjutkan organisasi kita agar berjalan sampai kita tidak tahu. Karena kita semuanya menyadari bahwa usia kita mungkin sudah lanjut, bahkan milad kita saja nanti sudah 59 tahun. Ya. Maka kita sangat menyadari itu, maka kalau itu memang merupakan masalah, maka masalah itu harus terpecahkan ke depan agar pengurus-pengurus daerah itu sudah mampu untuk mengajak kader-kadernya yang muda-muda. Karena ibu-ibu masih ingat bahwa logo kita itu ada melati mekar dan ada kuncup. Melati mekar itu ibaratnya kita semuanya yang selama ini sudah alhamdulillah bisa dikatakan istiqomah di dalam melaksanakan keorganisasian kita. Tapi kita belum mampu untuk membuat kader. Agar apa? Kuncup yang ada itu bisa mekar lagi. Bisa segera mekar, kemudian kita dandani, kita openi dengan baik, dan akhirnya nanti melanjutkan perjuangan kita. Itu yang menjadi masalah besar sampai dengan pengurus pusat. Jadi sampai dengan pengurus pusat itu, kalau mengadakan pelatihan, training itu nampaknya juga hasilnya belum. Tapi juga kita bisa merasakan dan melihat bahwa pengurus pusat ini sudah banyak kader mudanya. Ya, sehingga acara-acara seperti ini itu sudah biasa. Ini karena memang bagi ibu-ibu mungkin masih kesulitan dan sebagainya. Maka kita perlu adanya kader. Ya. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah keuangan. Masalah keuangan kita yakin juga itu setiap PD-PD se-Indonesia bahkan wilayah itu memang kesulitan masalah keuangan. Mungkin ada PD tertentu yang memang pintar untuk mengelola keuangan sehingga tidak masalahnya. Nah, ini nanti bisa ditularkan kalau hal itu ya. Maka meskipun ini tidak kita bahas dalam kesempatan ini, tapi PP juga sudah menyadari bahwa itu menjadi suatu masalah. Maka sekarang program utamanya adalah Bunda Wakaf. Itu untuk bisa menggalang dana abadi wanita Islam sehingga pendanaan nanti untuk wilayah, untuk daerah itu bisa terselesaikan sedikit demi sedikit. Maka itu perlu sosialisasi yang menjadi harapan pengurus BP itu sudah dilaksanakan sosialisasi berturut-turut. Nah ini maka dalam kesempatan konsolidasi organisasi pada siang hari ini sudah bisa PD-PD ini sudah kembali lagi, namun perlu diingat juga bahwa kita mempunyai di Jawa Tengah ini mempunyai yang seharusnya 35 kabupaten kota dan kabupaten. Namun sampai saat ini hanya atau baru 18 kabupaten kota yang bisa aktif wanita Islamnya.
Sehingga ini perjuangan dari pengurus wilayah juga tidak gampang untuk bisa paling tidak menambah daerah atau kabupaten yang ada di Jawa Tengah untuk bersama-sama kita berjuang melewat wanita Islam. Demikian juga kalau PD-nya sudah ada, maka harus melaksanakan program kerja, ya, rapat program kerja untuk membuat program-program yang diharapkan dalam satu periode itu dilaksanakan. Maka program kerjanya itu dalam satu periode itu yang kira-kira memungkinkan untuk bisa dilaksanakan. Maka syarat atau dalam melaksanakan kegiatan ini pengurus daerah diwajibkan untuk memberikan kepengurusan nomor handphonenya paling tidak pengurus inti untuk bisa segera dihubungi kalau ada apa-apa, ada pengurus wilayah. Kemudian juga program kerja ke depan, program kerja saat ini, ya. Kemudian kalau memang ada masalah di daerahnya, mohon nanti disampaikan. Kita sudah menjadi keluarga besar, sehingga kalau ada masalah-masalah itu bisa kita selesaikan bersama. Ini yang harus saya sampaikan. Begitu juga salah satu masalah yang saya sampaikan tadi adalah kaderisasi. Namun kita juga tidak berkecil hati bahwa kalau di Jawa Tengah ini ada beberapa di bawah Yayasan Pendidikan Bakti, ibu-ibu guru di Jawa Tengah ini juga menjadi kadernya wanita Islam. Monggo kita bina juga ibu-ibu guru yang ada di daerah yang sudah punya TK, monggo ditingkatkan jumlah TK-nya. Begitu juga syukur-syukur ada SD-nya, ada SMP-nya, ya, seperti Jawa Timur itu. Alhamdulillah Jawa Timur itu sudah bisa mempunyai perguruan tinggi bakti. Nah, ini di bawah Yayasan Pendidikan Bakti. Untuk itu, alhamdulillah kita sudah mempunyai paling tidak kader-kader kita, yaitu semua guru bakti yang ada di Jawa Tengah ini. Mari kita rangkul semuanya, kemudian kalau ada pelatihan-pelatihan kita ikutkan, kemudian juga kalau rapat-rapat juga kita ikutkan, sehingga mereka juga tahu sepak perjuangan wanita Islam. Mungkin itu sebagai pengantar saya yang membawai bidang organisasi. Kemudian nanti akan dipimpin oleh Mbak Endang Anggraini atau Mbak Aan, karena beliau juga ingin mengetahui berapa sih sebenarnya kalau ada yang pertanyaan dari pemerintah, berapa anggota wanita Islam se-Jawa Tengah? Berarti kita harus punya database yang jelas masing-masing daerah kabupaten ini mempunyai anggota kurang lebih berapa. Demikian yang saya sampaikan. Nanti kalau ada kesempatan tanya jawab dan saya juga mungkin akan harus menjawab, maka nanti di dalam tanya jawab tersebut. Demikian dari saya kembalikan kepada MC untuk bisa dipimpin jalannya pertemuan konsolidasi ini oleh Ketua Bidang Organisasi. Terima kasih. Saya akhiri dulu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Mariani sebagai MC. Kalau Mbak Mariani nanti terpisah lagi hubungan kita, maka langsung ke Mbak Aan. Monggo. Mbak Mar, gimana? Mbak Aan. Langsung mohon dipimpin Buaan pun, nanti saya tak. Ya. Oke. Monggo. Mbak Mariani, Mbak Mar enggak? Moderatornya Mbak Mariani saja ya. Iya, moderatornya. Monggo, Dek Mar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita kepada acara ini, yakni konsolidasi organisasi pengurus daerah wanita Islam se-Jawa Tengah. Nanti kita akan awali dengan laporan dari masing-masing pengurus daerah. Okay. Untuk laporan dari masing-masing pengurus daerah nanti bisa dipimpin oleh Bu Aan. Monggo bisa dimulai daerah mana? Melaporkan susunan kepengurusan yang sudah tercatat dan yang aktif berapa. Yang kedua, melaporkan cabang yang ada ataupun ranting jika ada. Yang ketiga, melaporkan kegiatan yang sudah berjalan.
Yang pertama melaporkan makna baktinya dulu, kegiatan Bu. yang akan dijalankan. Monggo bisa dimulai dari Bu An, dari daerah mana dulu Bu An? Mbak An dulu biar pembukaan Mbak An dulu. Serahkan dulu ke Mbak An. Ya, serahkan Mbak An. Monggo Bu An, biar Bu An yang memimpin untuk memulai dari pimpinan daerah wanita Islam dari Kabupaten mana dulu. Monggo. Kami serahkan kepada Bu An selaku Ketua Bidang Organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, insya Allah yang semuanya dirahmati Allah dan kami cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, pengurus daerah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Hari ini kita mau konsolidasi tentang pengurus daerah, cabang-cabang, dan ranting-ranting kalau ada. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang ingin saya utarakan pada sudah masuk ke Zoom dah. Oh ya, yes. Mas Beri ya. Nanti karena ini laporan daerah, di daerah nanti melaporkan. Begitu. Jadi menjadikan siap untuk bisa. Nanti dibacakan saja dulu. Disambut kalau ada. Ya, saya lanjutkan ya. Mbak Aan tolong di mute. Di mute-an dulu, dibuka mic-nya dulu Mbak Aan. Nggih. Sampun nggih. Terus hari ini kita akan konsolidasi pengurus daerah untuk mengetahui sejauh mana eksistensi pengurus daerah, kemudian ranting ya dan sebagainya. Hari ini sebelumnya saya ingin memberikan beberapa hal yang perlu panjenengan catat kembali atau panjenengan cermati kembali bahwa sebuah organisasi yang sukses menika ada 5 hal yang harus ada. Pertama, komitmen yang kuat untuk bekerja di jalan Allah ini. Komitmen yang kuat. Kalau dalam Al-Qur'annya, innallaha astara minal mu'minina anfusakum wa amwalakum bi anna lahum jannah. Jadi Allah itu sudah membeli jiwa orang-orang mukmin menika dengan jannah, dengan surga. Yang namanya dibeli Allah itu selalu sudah dipilih. Maka berbahagialah orang-orang yang sudah terpilih menjadi pengurus. Jangan kemudian merasa sedih, yang lainnya tidak aktif, ikut tidak aktif gitu ya. Karena Allah itu tidak sembarangan memilih. Manusia saja tidak sembarangan memilih. Nggih. Baru beli mangga, baru beli sayur saja kita memilih. Harga yang sangat murah itu saja kita memilih. Terus dipilih dinyet-nyet. Bahkan kalau mangga ngantek wabe sing ora mateng dadi mateng kira-kira dipilih kilo piro dinyang gitu. Itu memilih. Maka berbahagialah ibu-ibu yang sudah terpilih di jalan Allah ini karena jalan dakwah ini bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang remeh, tapi luar biasa ya. Karena itu mari kita perjuangkan bersama-sama. Nah, komitmen untuk selalu berjuang itu marilah kita hembuskan pada diri kita. Kalau bahasanya Allahumma iya, marilah kita alirkan darah dakwah itu dalam darah kita sehingga tidak ada lagi yang bisa menghentikan. Meskipun yang lainnya tuh ada beberapa orang yang curhat ke saya, PD-PD itu tidak ada temannya ya pada resign gitu ya, mau istirahat dulu padahal tahun itu berjalan, waktu terus berjalan dan kita tidak tahu kapan kita itu meninggal. Kita berharap ketika kita diambil oleh Allah itu dalam keadaan husnul khotimah, di dada kita itu ada kata Allah, ada kata dakwah ya. Karena itu yang akan membawa kita untuk tidak dihisab ya di akhir nanti. Nah, komitmen yang kuat ini yang harus dihadirkan ya. Monggo nanti di daerah-daerah kalau komitmen itu belum ada maka silahkan bisa ketemu secara luring ya, secara luring sekali-sekali juga boleh ya untuk menguatkan komitmen dakwah ini. Sebab Khadijah sendiri yang sudah sama Allah dibuatkan rumah di surga saja sampai akhir hidupnya beliau masih berpesan pada Rasulullah, ya Rasulullah,
wahai suamiku, seandainya nanti saya meninggal dunia, seluruh hartaku sudah habis untuk dakwah. Tapi seandainya nanti saya sudah meninggal dunia dan tulang saya bisa digunakan untuk dakwah, ya, maka gunakanlah tulang saya. Itu komitmen beliau ada dakwah itu luar biasa sampai akhir hidupnya. Nah, itu yang perlu kemudian kita contoh, ya, komitmen. Yang kedua adalah konsolidasi atau kerjasama. Kalau Mbak Yun ya mengatakan, Bu Indah Mas mengatakan komunikasi, ya, konsolidasi, kerjasama, komunikasi itu sangat penting, ya. Karena kalau tidak ada komunikasi akan selalu ada, ya, di dalam dakwah itu selalu ada cobaan-cobaan seperti syaitan, ya, menggoda kita. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa komunitas landak, ya, itu apabila musim dingin mereka akan mati beku, ya. Mereka saling merapat. Nah, ketika merapat itu ada yang tertusuk-tusuk gitu, ya. Ada yang tertusuk-tusuk berdarah-darah. Tetapi itu lebih baik daripada mereka sendiri-sendiri, tidak terluka tapi mereka mati beku. Maka lebih baik kita bersama-sama, meskipun kadang-kadang ada yang melukai hati, celekit gitu, ya. Tetapi kalau kita dalam satu komunitas gitu, maka sesungguhnya Allah memberikan rahmat pada sebuah jamaah, sampai dalam hadisnya itu tangan Allah bersama jamaah, ya. Kemudian kaki Allah bersama jamaah. Maka segala hal yang tidak baik, yang tidak nyaman bagi kita, itu adalah godaan syaitan. Teruslah berjuang, teruslah bertahan, ya. Seperti landak tadi, meskipun terluka, tetapi hidupnya itu lebih berharga. Dakwah ini lebih berharga daripada luka-luka hati kita. Maka saling memaafkan, ya. Sehingga Allah akan memberikan kemenangan pada kita. Karena satu hari di medan dakwah itu, satu hari, hadisnya itu, ya, satu hari kita memikirkan umat manusia ini, itu lebih baik daripada 70 tahun kita itu itikaf di masjid. Jadi luar biasa, ya, satu hari di wanita Islam ini kemudian kita berpikir soal kemenangan umat, soal dakwah umat. Maka jangan merasa bahwa yo aku nek koncone. Allah tidak melihat teman kamu, tapi kita melihat perjuangan kita. Mari kita bersama-sama berjuang untuk mengeksiskan dakwah ini di wanita Islam. Kemudian yang ketiga adalah add value, nilai tambah dari wanita Islam itu sendiri. Kalau di wanita Islam itu program-programnya tidak ada nilai tambah bagi pengurus itu sendiri, ya. Misalnya soal keterampilan, ya, entah itu keterampilan berdakwah, entah keterampilan secara faniyah, ya, itu keterampilan secara tangan, ya, keterampilan membuat apa, atau ruhiyah itu bisa bersih, ya. Kalau tidak ada add value, nilai tambah dari program itu sendiri, maka program-program jadi tidak sukses, dijauhi oleh pengurusnya, dijauhi oleh masyarakat, ya. Maka carilah program-program yang punya nilai tambah, ya. Kemudian planning, ya, ada rencana, karena sukses itu tidak spekulasi. Sukses itu adalah sesuatu yang terencana. Tidak ada sukses itu spekulasi. Bahkan beberapa orang kaya terdunia, orang kaya di dunia itu berkali-kali, ratusan kali mereka itu mencoba sebuah usaha. Nah, dakwah begitu juga, ya, sampai kemudian kita bisa futuh, kita bisa menang. Maka harus ada planning, rencana-rencana yang sekarang, rencananya kok kaderisasinya kurang, berarti ada program-program yang diarahkan ke anak-anak muda. Kemudian kok ruqyahnya kurang, ya, komitmennya pengurus kok kurang, maka diarahkan program-program ruqyah. Jadi planning itu adalah kesuksesan, ya. Tidak ada sukses tanpa rencana, ya. Kemudian yang terakhir adalah kaderisasi tadi. Jadi harus terus, ya, itu sudah sebuah sunatullah, ya. Jadi harus ada kaderisasi. Jadi kalau kita ingin meneruskan, itu harus menabung kader-kader, karena itu wakaf kita. Mungkin kita akan sulit mencari kaderisasi, sulit bukan? Karena itu wakaf, ya. Ketika kita meninggal kemudian wanita Islam tetap, maka selama kita meninggal pahala gerakan wanita Islam itu tetap mengalir pada kita. Karena itu mari kita berupaya untuk terus melanggengkan wanita Islam ini sebagai organisasi dakwah. Karena ini sesuatu yang istimewa, nih, organisasi biasa itu tidak masalah, meninggal tidak ada.
hubungannya dengan kita. Tetapi bagi wanita Islam organisasi yang mempunyai dua fungsi ya. Jadi kerjasama yang bagus, mempunyai high value, nilai yang tinggi, juga merupakan wakaf ya. Tadi sudah dikatakan dengan Bu Yuni ya, bahwa sesungguhnya Bu Yuni atau Bu Yuni ya, Mbak Yun, bahwa wakaf itu bisa berupa tunai, bisa berupa hal-hal amal jariah. Nah, salah satu kaderisasi itu adalah amal jariah kita. Ketika kita meninggal dan wanita Islam itu tetap berjalan, semua yang dilakukan wanita Islam itu masuk kepada pengurus wanita Islam, tidak terkecuali dan tidak mengurangi pahala mereka yang bekerja. Nah, Bu, mudah-mudahan 5 hal yang membuat organisasi kita itu sukses, itu bisa diterapkan satu persatu, tadi ya, komitmen yang kuat, konsolidasi, kemudian nilai tambah, add value, nilai tambah organisasi itu, kemudian planning, dan terakhir kaderisasi. Nggih, makatan nggih, mari kita lihat kalau memang belum fight, belum bagus organisasi, berarti ada 5 hal itu yang kita tinggalkan. Monggo kita cermati lagi dan kita laksanakan. Makatan nggih. Dan selanjutnya mari kita cermati ya, dari PD-PD itu tadi satu nggih, kepengurusan. Nanti tolong segera misalnya nanti saya panggil PD pertama yang kita beri kesempatan untuk mengemukakan, nanti dari daerah mana dulu, mungkin dari Di absen urutan itu loh Mbak. Urut Mbak ini Aan pertama PD Wonogiri ya. Absensi konsolidasi nggih. Berarti saya urutkan. Nanti pertama ya, biar urut semuanya. Pertama adalah kepengurusan PD. Masa bakti sudah sih Mbak. menyetorkan Masa bakti. SK masa nggih, bakti dulu. Masa bakti nggih. Jadi kepengurusan PD dan masa baktinya nggih. Jadi kita tahu sudah harus dilantik apa belum gitu. Ya. Kemudian aktif dan tidak nggih, aktif dan tidak. Jadi ada beberapa pengurus PD tapi tidak aktif. Nah, nanti akan kami centang-centang begitu nggih. Kemudian kalau belum dikirim segera dikirim, karena kami ingin membuat database ya, mungkin dulu sudah pernah mengirim tetapi belum sempat kita data dalam bentuk yang lebih rapi, maka karena ini teknologi canggih kita berharap data itu bisa masuk dalam satu folder. Ngoten nggih. Jadi kita minta lagi datanya. Dan jangan lupa pakai nomor HP ya, yang bisa dihubungi. Lanjut ya, setelah itu program-program unggulan PD, karena program saya yakin banyak sekali ya. Tapi saya ingin program-program unggulan yang PD-PD bisa sharekan di sini, sebab punya sedikit, jadi program unggulan saja yang sudah bisa terlaksana ya, biar bisa memberikan inspirasi bagi PD yang lain. Kemudian yang ketiga adalah program yang akan datang ya. Ini kan bulan Ramadan, sekalian kami titipkan bahwa di bulan April nanti akan ada milad wanita Islam yang ke-59 ya. Itu monggo nanti programnya di-match-kan ya, disinkronkan dengan sekalian dalam rangka milad wanita Islam ya. Monggo terserah program tarhib Ramadan dalam rangka milad wanita Islam monggo ya, atau yang lainnya. Pokoknya milad ini sebarkan sopos ya. Salah satu agar wanita Islam itu diminati tadi ya, dapat nilai tambah tadi, selain programnya dapat nilai tambah, kita harus soft ya. Jadi kita harus bukan masalah sombong ya, tetapi kita harus mengenalkan kepada masyarakat ini loh wanita Islam. Maka usahakan, sekarang itu medsos kan tidak bayar. Dulu itu kalau saya dulu pernah jadi ketua GUW, kalau pas kegiatan itu saya panggil wartawan biar terkenal gitu ya GUW-nya. Tetapi sekarang tidak perlu wartawan, kita tinggal gampang aja kita share di medsos, kita sharekan di WA sudah, itu apalagi di Facebook itu dibuka aja berkali-kali, di like, subscribe itu nanti akan muncul di di line, di garis utama ya, di permukaan itu. Biasanya begitu, kalau subscribernya banyak maka akan muncul di berita-berita utama. Ya nanti kita minta tolong subscribernya gitu ya, atau like-nya gitu. Nah, itu tidak bayar. Jadi
alhamdulillah di medsos itu kita bisa sofos ya, setiap kegiatan difoto, kemudian inilah wanita Islam ya, share itu. Ngoten nggih, yang akan datang begitu. Kemudian yang terakhir kendala. Nah, karena PD-nya itu banyak, 18 PD, monggo nanti cekaos kendalanya seperti ini, kemudian sudah ada penanggulangan alhamdulillah, kalau tidak nanti bisa share pada yang lain. Ngoten nggih. Sekalian jangan lupa berapa ranting yang sampun didirikan ya, berapa rantingnya. Nanti di apa PD-nya, misalnya PD Pekalongan rantingnya berapa. Nanti ya biar bisa didata. Makatan untuk Bu Dek Mariani monggo segera dipanggil satu persatu ya, dari apa langsung saya aja ya.